Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia atau Kepegawaian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada Elisa Dianti, Faiko Rahmi, Ozair, dan Muhammad Bahrul Ulum. Oke, langsung saja menuju topik yang pertama, yakni konsep dasar dan pengertian, yang akan saya mulai terlebih dahulu untuk memaparkan topik kali ini. Jadi menurut saya teman-teman sudah tidak asing lagi ya mengenai kata-kata manajemen, di mana di kata tersebut kita bisa mengartikan manajemen itu adalah memanage atau mengatur ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada konsep menurut Duff pada tahun 2010, di mana manajemen itu merupakan pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien menurut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi. Nah, di sini bisa kita artikan kalau manajemen itu berarti adalah suatu perencanaan ya teman-teman. Bisa juga kita artikan sebagai pengolahan, pengorganisasian seperti itu. Apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal yang memang harus kita manage atau kita atur, khususnya dalam suatu organisasi atau perusahaan seperti itu teman-teman. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini merupakan hal yang berkaitan dengan pengolahan, perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengevaluasian sumber daya manusia itu sendiri. Dalam artian lain, sumber daya manusia itu diatur, diberdayakan, dan sangat dipertimbangkan keberadaannya, maksud saya, dalam suatu organisasi di mana manusialah yang menjadi penggerak di dalamnya. Nah, dari kata manajemen sumber daya manusia ini bisa kita gabungkan ya atau kita merger dengan pengertian manajemen di atas tadi. Kalau manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, maka di sini yang dimaksudkan manajemen sumber daya manusia ini berarti jika dimergerkan atau digabungkan dengan pengertian manajemen itu sendiri, berarti kan suatu pengolahan ya teman-teman, atau perencanaan, pengaturan seperti itu mengenai sumber daya manusia itu, di mana sumber daya manusia itu tuh diberdayakan teman-teman, diberdayakan dan dipertimbangkan dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, dalam suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya seorang manajer, di mana yang tugasnya itu untuk memanage, mengolah, atau mengorganisir suatu planning atau rencana dari perusahaan atau organisasi itu sendiri, di mana tujuannya untuk mencapai goals dari perusahaan atau organisasi itu sendiri dan untuk mencapai suatu kesuksesan dari organisasi atau perusahaan itu sendiri, di mana manajer tadi itu merupakan sumber daya manusia, merupakan hasil dari sumber daya manusia. Seorang manajer itu juga sumber daya manusia, seperti itu teman-teman. Tanpa adanya manajer, mungkin planning atau rencana dari suatu organisasi atau perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan sesuai rencana seperti itu. Nah, kemudian setelah ada manajemen sumber daya manusia, kita lebih mengkerucutkan lagi, yaitu pengertian mengenai sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah,
Di sini sumber daya manusia itu adalah seorang karyawan, pegawai, buruh, manajer tadi itu sendiri dan tenaga kerja lainnya. Nah, di sini kenapa sih manajemen sumber daya manusia itu jadi sangat penting dalam suatu organisasi dan dalam suatu perusahaan? Ya memang karena sumber daya manusia itu merupakan elemen yang utama, yang penting ya teman-teman, sebagai penggerak roda organisasi atau roda perusahaan itu sendiri. Walaupun seperti yang kita tahu di era kali ini, era 4.0 ini, di mana perusahaan-perusahaan atau tenaga manusia itu digantikan oleh mesin. Namun mesin pun itu sendiri tidak akan bisa berjalan atau bekerja tanpa ada campur tangan dari manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia ini sangat-sangat dipertimbangkan dan diberdayakan keberadaannya dengan cara di-manage atau memanajemen sumber daya manusia itu sendiri agar sumber daya manusia itu bisa mencapai tujuan atau keberadaannya itu bisa maksimal dan efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan organisasi dan perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian apa sih fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu? Dan pada topik fungsi manajemen sumber daya manusia ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok 3 yang selanjutnya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu fungsi manajemen manajerial dan fungsi operasional manajemen. Yang pertama, yaitu fungsi manajemen manajerial, yakni A. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu rencana tenaga kerja yang dikerjakan secara efektif dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. B. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan, pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. C. Pengarahan. Pengarahan merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan. D. Pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan semua karyawan perusahaan agar mentaati peraturan yang ada dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kedua, yakni fungsi operasional manajemen, yakni A. Pengadaan. Pengadaan yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan untuk menempatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. B. Pengembangan. Pengembangan yaitu proses untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. C. Kompensasi. Kompensasi yaitu pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. D. Pengintegrasian. Pengintegrasian yaitu kegiatan untuk menyatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. E. Pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu suatu kegiatan untuk meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar karyawan tetap mau bekerja sama hingga pensiun. F. Kedisiplinan. Kedisiplinan yaitu suatu fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. G. Pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang proses manajemen sumber daya manusia. Proses adalah metode atau cara sistematis dalam melakukan atau menangani suatu kegiatan untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial. Perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, orientasi, dan penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kerja, imbal jasa,
sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Next. Kemudian menurut Mangku Prawira ada dua jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan pemutusan hubungan kerja permanen. A. Pemutusan hubungan kerja sementara, yaitu sementara tidak bekerja dan pemberhentian sementara. 1. Sementara tidak bekerja atau cuti. Terkadang para karyawan butuh untuk meninggalkan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam, dapat berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Keadaan ini disebut juga dengan cuti pendek atau cuti panjang, namun karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan masing-masing. Selanjutnya yaitu pemberhentian sementara. Berbeda dengan sementara tidak bekerja, pemberhentian sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena alasan ekonomi dan bisnis. Misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi menyebabkan perusahaan mengalami chaos atau karena siklus bisnis. Pemberhentian sementara dapat meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber daya manusia yang hati-hati dan teliti. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja permanen. Ada 3 jenis pemutusan hubungan kerja permanen, yaitu atrisi, terminasi, dan kematian. Atrisi atau pemberhentian tetap maksudnya yaitu pemberhentian seseorang dari perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Fenomena ini diawali oleh pekerja individual, bukan oleh perusahaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan lebih menekankan pada atrisi daripada pemberhentian sementara, karena proses perencanaan ini mencoba memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa depan. Selanjutnya yaitu terminasi. Adalah istilah yang mencakup perpisahan permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasanya istilah ini mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan. Ketika orang dipecat karena alasan bisnis dan ekonomi. Untuk mengurangi terminasi karena kinerja yang buruk, maka pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh karena dapat mengajari karyawan bagaimana dapat bekerja dengan sukses. Selanjutnya yaitu kematian. Kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti kehilangan besar bagi perusahaan karena terkait dengan investasi yang dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Kemudian menurut Mutiara S. Panggabean, jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK ada 4 jenis, diantaranya 1. Voluntary turnover atau inisiatif karyawan. Maksudnya yaitu pemberhentian atas kehendak sendiri. Hal ini terjadi jika karyawan yang memutuskan untuk berhenti dengan alasan pribadi. Selanjutnya yaitu layoffs atau kontrak kerja berakhir. Maksudnya yaitu pemberhentian karyawan karena habis masa kontrak atau karena tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi atau perusahaan. 3. Retirement atau pensiun. Maksudnya yaitu pemberhentian karena sudah mencapai umur pensiun. Saat berhenti biasanya antara usia 60 sampai 65 tahun. Yang terakhir yaitu inisiatif perusahaan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas kehendak pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja mungkin disebabkan adanya pengurangan aktivitas atau kelalaian pegawai atau pelanggaran disiplin yang dilakukan pekerja. Dapat kita tarik kesimpulan dari proses manajemen sumber daya manusia adalah untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang potensial, perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, perjanjian kerja, orientasi, dan penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penilaian kinerja, imbal jasa, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Terima kasih. Hanya ini dari materi tentang proses sumber daya manusia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Barul Ulum tentang konsep-konsep sumber daya manusia. Terima kasih. Oke, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi manajemen merupakan salah satu sains yang diperlukan dalam mengarahkan perubahan di masa depan. Dalam kehidupan suatu bangsa, manajemen menjadi alat untuk mencapai tujuan organisasi.
melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam organisasi. Kelembagaan Islam itu ada sebagai wadah mempunyai peranan penting dalam upaya proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Menggolongkan lembaga pendidikan Islam kedua bentuk itu, yaitu lembaga pendidikan formal yang mengajarkan pendidikan agama dan yang pendidikan non formal itu yang mengajarkan pendidikan umum termasuk filsafat. Dan selanjutnya yaitu peranan lembaga pendidikan Islam di madrasah. Jadi dalam mencapai suatu pembelajaran di madrasah lembaga pendidikan Islam itu memerlukan perangkat operasional yang berkualitas, yang selalu dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan madrasah. Pendidikan harus merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua yang bertanggung jawab atas persiapan dan pembimbingan anak dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala serta bertanggung jawab kepadanya. Pembimbingan anak atau generasi dengan seluruh kelengkapan potensi-potensi pembawaan fitrahnya dan mampu pembimbingan tentang melakukan tugas-tugas hidup dan mampu menjadi khalifah dengan penuh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran itu didasari dengan pedoman Al-Qur'an, baik secara konseptual maupun praktis. Maka kurikulum atau materi, metode, cara pelaksanaannya itu evaluasi dan alat lainnya dapat dijabarkan dan dikembangkan dari Al-Qur'an. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3 pada hari ini. Jika ada kesalahan atau kurang berkenan dalam penyampaian materi tadi, kami mohon kritik dan saran dari teman-teman dan khususnya dari Bu Endah sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.